We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Udah mau selesai, tinggal skripsi aja saya. Nah, kalau seni tari skripsinya apa? Sebetulnya jalurnya tuh ada 3, Pak. Kalau di kampus isi Surakarta. Jadi jalur koreografi, terus kepenarian, sama skripsi. Kalau kepenarian itu menarikan karya-karya yang sudah ada, karya-karya empu yang terdahulu atau karya dosen. Gitu. Loh, kalau empu-empu terdulu ada bukunya apa pakai rontol? Ya, ada rekaman kan juga ada. Kadang juga dari karya-karya terdahulu itu diperbaiki lagi, distimulasi lagi untuk mengikuti ya yang kekinian gitu, Pak. Tapi tetap bikin pakem baru. Iya, begitu. Nah, asalnya mana? Apa? Asalnya mana asalnya? Kalau saya asal Solo, asli Solo. Surakarta. Oh, ini di rumah berarti? Ini di kos, Pak, kebetulan. Oh, di kos. Nah, kok ngekos? Ya, agak Solonya Solo, ya setengah jam. Oke. Batasan Solo Karanganyar. Oh. Kalau saya ini ada anak-anak isi Jogja malahan. Oh, isi Jogja. Ya, banyak kalau seni rupa isi Jogja saya kenal banyak. Iya. Isi Solo itu ya baru beberapa malah dosen malahan. Selamat pagi, Mas Febrian Danang Isyawara. Ya, penari. Betul, penari. Ya. Berapa tarian yang Anda kuasai, Mas? Terlihat banyak jenis tari yang Anda sudah pentaskan ini. Sebetulnya kalau jenis tarian mungkin sih saya basicnya itu tradisi, Pak. Jadi saya pertama kali belajar tari itu di tingkat SMK. Itu SMK Negeri 8 Surakarta atau yang dikenal SMKI Solo. Nah, saya baru belajar di situ dan di situ memang basicnya tradisi gaya Surakarta begitu. Nah, setelah itu ikut-ikut komunitas juga modern seperti kayak hip hop itu sampai akhirnya masuk ke jenjang kuliah. Saya dapat materi juga di kampus itu juga ada mata kuliah non tradisi. Jadi ada kayak aerobik, terus salsa, terus kayak tarian-tarian Texas. Jadi emang tari-tarian non tradisi gitu, Pak. Dan ya beberapa sih kalau jenisnya itu mungkin bisa mengikuti tradisi dan juga modern begitu, Pak. Ya harusnya begitu ya supaya nggak ketinggalan zaman. Ya, biar kita akan juga, Pak. Biar walaupun di masa sekarang ini ya tetap kita pegang tradisi kita, budaya kita, tapi juga kita mengikuti perkembangan gitu, Pak. Ya. Mas, kok bisa milih tari, Mas? Kok bisa milih tari sebenarnya itu nggak terpikirkan juga, Pak. Jadi dari kecil tuh saya emang nggak masuk sanggar, nggak masuk atau ikut-ikut pelatihan tari gitu enggak. Dan tahu-tahu masuk SMKI itu juga saya kayak sampai sekarang pun kayak belum nyangka kok bisa masuk, karena waktu itu saya ikut tes
sekolah itu tes ujian itu tuh saya benar-benar ditanyain, kamu bisa nari apa enggak, Mas? Gitu. Pak, saya benar-benar belum bisa tari, belum bisa menari. Kalau tembang bisa. Waduh, saya nggak bisa nyanyi juga ya Pak. Gitu. Yaudah, kamu ikutin coba Mas, kakak tingkat suruh niruin gerak-gerak dari kakak tingkat itu. Udahlah, habis itu ya udah diwawancarai. Sebenarnya kamu masuk tari itu mau ngapain gitu. Kalau di pikiran saya kan cuma kayak ya itu Pak mau melestarikan budaya Indonesia. Cuma gitu Pak. Sebenarnya juga untuk melestarikan budaya Indonesia tuh sebenarnya sulit. Sampai sekarang baru saya tahu itu. Kalau dulu ya asal ngomong itu aja dulu. Karena emang basic aku dasarnya nggak punya dari keluarga juga nggak ada yang seniman. Dari aku sendiri tahu-tahu masuk tari itu juga belum ada bekal, tapi alhamdulillah syukur bisa punya teman-teman yang dari sanggar, dari komunitas yang masuk sekolah situ, akhirnya juga bisa belajar sama mereka, bisa diajak pentas gitu Pak. Pengalaman-pengalaman sih. Dan karena lingkungan juga, karena teman-teman juga saya akhirnya bisa nari gitu. Gitu Pak. Lingkungan yang membentuk ya malahan. Iya, betul. Nah, Ya. SMP juga nggak kepikiran saya mau nari apa mau ngambil misalnya fisika, biologi atau yang lainnya. Enggak. Mungkin justru lebih ke kayak kita laki-laki biasanya kan di SMK, STM itu mesin ya Pak, otomotif biasanya ya. Nah, biasanya malah kepikirannya malah itu. Tapi ternyata emang nggak cocok di situ juga. Ya memang sudah jalannya. Iya Pak. Mungkin begitu. Mas tulis hidup ini tidak selalu sendiri. Contohnya saja kehadiran Aqua yang dapat menemani sepi. Ini waktu di stasiun apa? Stasiun di itu Jogja itu Pak. Di Jogja. Sana. Sebenarnya itu celetukan itu juga masa-masa SMA gitu kan. Ya mungkin kayak lagi galau gimana. Tapi ya itu tadi. Aku ngerasa sih masa kalau kita sebenarnya sesepi apapun itu ya kita tetap punya keluarga, punya walaupun kita nggak bisa cerita sama teman atau kadang nggak bisa cerita sama keluarga, tapi kadang juga kita bisa introspeksi diri. Kadang aku sering gitu Pak, sering ngaca terus ngobrol sendiri kayak gitu sih. Dan di saat itu juga aku nggak ngerasa kalau aku tuh sendirian gitu. Lagi pula kita punya Tuhan juga. Jadi kalau ada masalah ya kembali ke Dia. Begitu. Oke, ini sebetulnya sangat optimisme dalam pesimisme ini. Iya. Ya Pak, bisa dibilang begitu. Apa yang Anda bicarakan dengan Aqua itu, Mas? Sehingga Anda tidak merasa kesepian lagi. Apa ya? Sebenarnya agak lupa, tapi waktu itu karena kayaknya habis baca artikel juga deh Pak. Habis baca artikel tentang itu ya, yang Aqua dulu kan sempat pas pertama-tama kali dia hadir tuh kan dicemoohi kok air putih kok dijual dan sebagainya. Tapi sampai akhirnya zaman yang menjawabnya bahwa akhirnya manusia emang butuh kok air dalam kemasan itu butuh, karena kita kadang-kadang lagi di luar nggak mungkin kan kita pulang ngambil air, cuma ngambil air doang gitu. Nah di situ aku ya itu termotivasi juga, jadi aku kadang-kadang juga sering belajar dari sesuatu yang di luar seni juga gitu Pak, karena ya dari manapun itu bisa jadi pembelajaran ke kita sendiri gitu. Ya entah nanti bisa dimasukin ke aplikasi dalam seni, mungkin bisa ya syukur. Kalau nggak bisa ya buat kita sendiri aja gitu.
Itu lukisan yang di belakang lukisan Mas sendiri. Lukisan atau print Itu grafis atau apa? ya desain grafis. Waktu itu kan yang COVID-19 itu awal-awal. Nah, aku nggak tahu harus apain, juga kuliah juga ditutup, terus pentas juga nggak ada kan Pak di situ. Terus akhirnya aku coba deh ada sedikit rezeki bikin desain grafis itu sebisanya juga, orang saya juga basicnya bukan desain grafis. Ya udah, akhirnya di-share ke teman siapa yang mau. Waktu itu aku ngejualnya cuma 50.000. Ya udah, akhirnya terkumpul 400 kayak 450, aku sumbangin lewat kitabisa.com gitu. Udahlah, sebisanya kita untuk menolong sesama gitulah Pak. Wow. Oke, Mas juga menulis suatu puisi nih. Ya. Siklus judulnya. Oh, ya. Siklus, putaran waktu, rangkaian kejadian, ulang berulang, mendaur hingga bosan. Jemu tak tertahan. Rumah dan ruang menjadi teman. Nah, dalam keadaan ini, Anda masih bisa menari, Mas. Itu ada tariannya. Apa yang Anda rasakan sewaktu dan setelah menari, Mas? Sewaktu menari itu kan karya tari yang saya buat di masa pandemi itu, dan itu juga waktu itu juga karena ada event juga submit karya di Kemenparekraf. Nah, saya coba ungkapin perasaan saya saat pandemi itu, di mana saya waktu itu jarang pulang juga dan harus ya di kos lah, istilah karantina sendiri kita Pak. Nah, akhirnya yang apa saya rasakan saat itu ketika sendirian, ketika tidak ada kegiatan rutinitas yang tiba-tiba hilang begitu, terus saya harus apa di situ, akhirnya saya luapkan di karya saya, Siklus itu. Siklus itu kan kayak putaran waktu gitu Pak. Jadi kita merasa ada yang berbeda saat pandemi itu, di mana ya teman kita ya bukan teman kita biasanya, orang-orang yang di sekeliling kita, di kampus kita, di lingkungan kita. Tapi teman kita ya kesendirian itu tadi, kesepian itu tadi, di mana dalam karya itu saya coba ungkapkan juga rasa optimisme bahwa dengan keadaan yang sepi, dengan keadaan yang luntang-lantung, nggak tahu mau apa, ya kita percaya aja bahwa siklus yang baru ini akan membawa kita ke dalam masa depan yang mungkin berbeda, tapi bisa lebih baik kok ketika kita tata dari sekarang ini. Gitu, Pak. Wow. Nah, Ya. apakah jemu dan bosan itu lenyap, Mas? Sebetulnya tidak lenyap seketika, Pak. Tapi mungkin itu secara perlahan lah. Gimana kita cara mengatasi kebosanan itu sebenarnya yang perlu ditanyakan. Kalau kita bosan lalu merasa bosan lalu wah gimana caranya dengan kebosanan ini kita akhirnya berkarya, atau malah dengan kebosanan ini kita cuma hanya menghujat pemerintah, atau ini gimana kok kayak gini sih keadaannya, atau cuma dengan kataan-kataan yang ya yang nggak berbobot lah istilahnya Pak. Ya akhirnya tapi di situ saya menunjukkan bahwa dengan adanya kebosanan, kejenuhan itu ya saya bertindak untuk berkarya itu tadi. Akhirnya saya tidak hilang jiwanya, cara-caranya Pak. Jiwa saya tetap ada di situ. Begitu Pak. Apa karya yang dihasilkan waktu pandemi itu? Yang dihasilkan sebetulnya hal-hal baru atau hal-hal yang dulu saya inginkan yang belum tercapai itu akhirnya tercapai di
di pandemi ini, Pak. Ya seperti itu tadi, donasi dengan poster. Saya nggak kepikiran waktu itu mau bikin poster, terus untuk apa namanya donasi, nggak pernah terpikirkan. Tapi tiba-tiba saja terpikirkan itu. Akhirnya ada teman juga yang punya konveksi sablon, dia menawarkan, gimana kalau kamu desain nanti diaplikasikan ke kaos. Oke Mas, nggak apa-apa. Akhirnya muncul kolaborasi juga dengan teman yang mungkin dulu dipikirkan secara sempurna tapi nggak ada aksinya gitu Pak. Tapi sekarang di pandemi ini akhirnya malah tanpa berpikir panjang langsung aksi begitu Pak mungkin. Ya, Ya, karena jadi moment of reflection sebetulnya ya. ya. Karena dengan kita terkekang, gimana caranya keluar, ya harus action gitu ya Pak. Mungkin itu. Iya. Kemarin saya interview Bu Sawitri. Beliau ngurus ABK, anak berkebutuhan khusus. Oh, iya. Hampir seluruh Surabaya kenal beliau. Nah, beliau saya tanya, lah Bu, bagaimana menerima kalau kita sebagai orang tua, kita mendapat anak ABK, bagaimana menerima itu? Iya. Ya udah nggak diterima Pak, kita langsung action, kita nggak ada momen menerima itu sudah nggak ada. Kita harus ngajari anaknya supaya tumbuh, dikasih pendidikan yang baik, sudah nggak usah memikirkannya menerima apa nggak menerima. Betul Pak, betul. Saya setuju. Nah, Mas, rumah dan ruang menjadi penonton Anda, Mas, waktu itu. Ya. Oke. Iya. Dan Anda ada enjoyment, kenikmatan sendiri. Iya. Di situ sebetulnya ada koneksi antara saya dan ruang itu sendiri karena juga saya tempatnya di sini, maksudnya dalam kamar ini, lalu apa-apa saya kerjakan di sini juga. Jadi akhirnya tanpa dibuat-buat pun sebetulnya di situ saya udah ada di situ. Maksudnya tanpa harus saya menunjukkan bahwa ini loh ruanganku, ini loh kamarku. Itu sudah ada, sudah tercerminkan dalam karya itu, dalam video itu. Saya kira gitu, Pak. Dan ya mungkin bisa dibilang tadi juga rumah atau ruang itu jadi penonton itu bisa juga timbul perspektif itu karena seni juga istilahnya membebaskan imajinasi apapun pendapat orang lain ya kita terima begitu Pak. Wow. Oke. Anda juga menuliskan satu kalimat ini, Mas. Tak usah lirik sana-sini. Fokus saja kemana arah yang kau tuju. Ya, setidaknya harus begitu. Apa yang Anda tuju sebagai pelaku seni, Mas? Sebetulnya saya lebih yang pertama untuk pelaku seni yang saya tuju untuk diri saya sendiri dulu Pak. Bagaimana cara saya puas dalam menikmati seni, dalam menghadirkan seni itu sendiri, atau dalam menciptakan seni itu sendiri. Lalu yang kedua yang saya tuju tentu bagaimana seni itu akan berdampak di lingkungan sekitar, di orang-orang lain, di masyarakat, gitu. Saya kira seni bisa menjadi jawaban atas permasalahan-permasalahan isu sosial dan sebagainya juga, Pak. Saya kira gitu. Karena saya di pandemi ini termasuk bersyukur juga karena saya masuk seni, akhirnya saya bisa menghadapi pandemi ini dengan seni itu sendiri. Jadi ada pola pikir yang mungkin berbeda dengan orang-orang yang di luar seni. Dengan lingkungan seniman itu pola pikirnya juga berbeda-beda. Kita sharing juga bagaimana cara mengatasi pandemi ini, bagaimana cara kita bisa tetap mempertunjukkan karya-karya kita
masa-masa pandemi ini, entah dengan cara virtual, entah akhirnya kita bikin film tari, begitu Pak. Yang dituju mungkin yaitu lebih dari untuk kita sendiri dan untuk lingkungan atau masyarakat sekitar, gitu Pak. Wow. Saya tidak lupa juga ketika saya kuliah itu banyak dosen yang mengatakan bahwa tari sebenarnya juga beribadah sembahyang, gimana contohnya dalam tari Jawa itu ketika mengawali suatu tarian pasti diawali dengan sembahan, gimana kita benar-benar di situ khusyuk. Menari itu bukan asal hanya gerak, bukan hanya asal berekspresi, tapi di situ juga ada ketulusan batin untuk menarikan sesuatu tarian, gitu Pak. Iya, kalau di tari klasik tradisional sangat ketara sekali ya. Iya. Benar, Tapi Pak. kalau tari-tari modern, Ya. apakah masih ada kekusukan? Kita kan nggak ngomong tradisional ke modern, tetapi tari-tari yang dari luar negeri gitu. Ya. Atau tari-tari yang sudah direnovasi ya. Iya. Kalau kontemporer misalnya, apakah masih ada kekusukan-kekusukan itu? Saya kira tergantung substansi yang diambil dalam karya itu juga, Pak. Atau misalnya katakan dari luar, biasanya dari tarian mereka punya tradisi, tapi tradisi mereka balet. Ya akhirnya karya-karya modern atau karya-karya kontemporer itu berbalut dengan ya balet, pasti gerakannya sudah diketahui bahwa dasarnya mereka adalah gerak-gerak balet yang fleksibel, yang lentur dan sebagainya. Atau kalau lebih mau ke modern lagi mungkin hip hop itu tadi di New York, Amerika. Tapi kalau di Indonesia ini sebenarnya kalau ngomongin kekusyukan bisa jadi Pak, bisa jadi ketika si seniman itu mengambil karya dengan substansinya atau dari tolakannya itu pijakannya tari tradisi, tari-tari ritual misalnya, gitu. Mungkin itu akan juga tetap membawa kekusyukan dari tari ritual itu, meskipun nanti akhirnya dibalut dengan istilah kontemporer tadi. Sebenarnya kan kalau kontemporer itu kan menuju pada konteksnya. Kalau bentuk-bentuknya itu kita bisa menggunakan apa aja. Bahkan di Indonesia pun kan tarian dasarnya nggak hanya kayak di luar negeri cuma balet atau hip hop. Di sini Nusantara kan kaya, Pak. Tiap suku punya tari ritual, tiap daerah punya tarian-tarian misalnya dari keraton atau tarian rakyat gitu. Akhirnya Indonesia sebenarnya untuk menciptakan sebuah tarian itu seharusnya mudah, seharusnya, karena istilahnya emasnya tuh banyak, emas dalam artian kesenian atau kebudayaan itu banyak banget. Akhirnya ya menurutku koreografer pencipta tari itu nggak harus bingung, nggak harus terlalu berpikir panjang untuk menciptakan sebuah tarian kontemporer, gitu Pak. Ya. Indonesia itu sumber kesenian. Iya. Salah satu sumber kesenian di dunia. Ya. Oke, terima kasih Mas atas pengetahuannya dan waktunya. Sangat luar biasa ini. Ya, terima kasih juga atas kesempatan ini. Iya Pak. Harus fokus ya. Iya Pak. Siap. Terima kasih Mas. Sampai ketemu lagi nih nanti di Mosa. Ya, terima kasih. Terima kasih.